Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kami juga menyapa saudara-saudari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami percaya bahwa dimanapun kita berada, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Saja kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
naikkan pujian kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Sembah dan puji kami hanya bagi Raja kami, Yesus Kristus. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada di minggu pertama di bulan yang terakhir di tahun ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kami tidak akan cakap berdiri kuat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam pertemuan yang kudus, yang manis, gereja-Mu ini Tuhan. Bahkan setiap kami boleh menyaksikan program live streaming ini dimanapun kami berada. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, layakkan kami, tahirkan kami, hingga pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Saat kami menaikkan pujian kami, bahkan kami mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama dalam perjamuan Tuhan yang kudus, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memberi segala yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Engkau tuntun, Engkau sertai Tuhan. Kami siap memuji menyenangkan nama Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami ucapkan secara bersama-sama. Kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Yesus, kami puja. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Sebab Dia adalah Raja, sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang layak berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri takhta-Mu. Sembah dan puji beri takhta-Mu. Sembah dan puji beri takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah semuanya. Sembah dan puji beri takhta-Mu.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi dengan sungguh katakan, sembah dan puji Dia. Allah kita yang tinggi, Allah yang maha besar. Mari kita sembah, mari kita puji. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Dia lahir untuk kami. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas
duduk kembali. Haleluya. Saatnya kami memanggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas untuk didoakan oleh pelayan Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Mari Bapak Ibu, kita akan menopang doa buat anak-anak kita. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus, anak-anak kami Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus, melangkahkan kaki ke rumah-Mu ya Bapa. Kau berkati anak-anak kami Tuhan, mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka akan memuji menyembah-Mu ya Bapa dalam ibadah Awesome Kids. Kau berkati ibadah Awesome Kids ini Tuhan Yesus. Kau berkati kakak trainer Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang akan beraktivitas bersama anak-anak kami. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Anak-anak yang berhasil dan beruntung dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga kedua orang tua dari anak-anak kami Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan Kau berikan kepada orang tua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan ibadah Awesome Kids ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan adik-adik untuk kembali ke kelasnya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia nama-Mu. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga dan
sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan jadi. Sekali lagi, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan sudah memuliakan Dia, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebabnya kami yakin betul kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kami. Tuhan yang selalu melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami gumuli. Dan Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di bulan yang terakhir, bulan Desember di tahun 2022 ini ya Tuhan. Begitu banyak yang kami lewati bersama Tuhan. Kami boleh ada di minggu pertama di bulan ini, di bulan terakhir ini. Dalam sukacita kami boleh menyanyi, memuji Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Bahkan kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan iman kami semakin bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, dan bersama-sama dengan saya kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga luar biasa ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Dan kebetulan hari ini ada beberapa pengerja yang tidak bisa ikut ibadah, untuk tidak bisa melayani karena sakit. Nanti kita akan doakan, dan saya bersyukur ya, kita semua harus bersyukur bahwa tanpa terasa kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2022. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan bagi saya tahun 2022 ini memang tahun yang sangat berat ya. Tahun yang sangat berat, tetapi kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Baik saudara-saudara juga yang beribadah lewat live streaming, ya kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kita untuk kita terus boleh bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, lewat pujian, penyembahan, dan perjumpaan kita lewat firman-Nya. Haleluya. Nah, saya akan melanjutkan serial khotbah saya hari ini tentang gaya hidup warga kerajaan sorga, dan pada kesempatan ini
Ya, saya mau bahas tentang kelegaan di tengah beban hidup yang berat. Wow. Ya, sudah kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mau jadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, bahkan Tuhan Yesus berfirman, jika engkau mengikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Bahwa setiap orang percaya pasti ada salibnya. Ya, setiap orang percaya pasti ada beban kehidupan, ada keletihan dalam kehidupan. Ya, jangankan orang percaya, orang tidak percaya juga. Semua orang, ya, semua orang baik percaya pun tidak percaya, ya, ada keletihan dalam hidup ini, ada beban berat yang harus dipikul, ya kan? Ya, mungkin saudara bertanya, lalu apa bedanya ya orang Kristen dengan orang yang tidak percaya Yesus? Bedanya di respon, ya. Sama-sama kita memikul beban, tetapi kalau respon orang percaya itu berbeda, ya. Meskipun kita di tengah-tengah beban hidup yang berat, tetapi ada kelegaan dan sukacita di dalam Yesus. Amin. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan, beban dan tekanan hidup pasti kita alami, ya. Siapapun pasti mengalami. Tentunya membedakan adalah respon kita. Bukan besar kecilnya masalah, tetapi bagaimana kemampuan kita, iman kita, ya, yang membuat kita bisa melewati setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang berat. Itu sebabnya khotbah ini untuk mengajak jemaat agar tetap ada dalam keadaan yang tetap tenang, ya, tetap dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita meskipun dalam tekanan hidup. Nah, kenapa sih kita harus menderita, saudara? Ya, karena dosa, ya. Karena dosa setiap manusia harus mengalami penderitaan dan kesesakan dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Bahkan ada yang memprediksi, ya, Pak Jokowi juga sudah menyampaikan pidato tahun 2023 ada krisis global, ya. Bahkan bukan cuma ada di Indonesia, ya, global di seluruh dunia akan mengalami krisis dan beban hidup semakin berat, ya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya tentunya, ya, kabar di luar juga boleh katakan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita orang percaya tetap yakin, ya, bahwa ujung-ujungnya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Amin. Karena roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Nah, bagaimana agar jemaat tetap ada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita ketika dalam tekanan hidup? Ya, mari kita renungkan firman Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, ini sering kita dengar. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11, 28, 30. Kita baca sama-sama, kebaca nggak, saudara? Baca ya, karena cuman 3 ayat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Wow, haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 hal penting dari bacaan kita hari ini. Ya, ada 3 hal penting yang harus kita sadari, kita renungkan dan kita hidupi. Yang pertama, bahwa dalam ayat ini ada panggilan Tuhan, ya, panggilan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada panggilan, marilah kepadaku. Kemudian ada janji, ya, ada janji bahwa ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Kemudian ada himbauan, ya, dari juru selamat untuk kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, mari kita renungkan satu persatu dari 3 hal ini, ya, untuk kita renungkan bersama sehingga menjadi bekal dalam
iman kita dalam kita menjalani kehidupan yang hari ini mungkin saudara sedang mengalaminya, ya, hal-hal yang berat, ya, ataupun saudara yang belum mengalami tapi pasti akan mengalami, ya. Selama kita masih di dunia ini pergumulan itu pasti ada. Nah, baik. Yang pertama, ya, panggilan juru selamat. Firman Tuhan tadi berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ini panggilan, ini undangan, ya. Seperti panggilan atau undangan yang kita ketahui, kalau undangan itu pemberitahuan atau suatu ajakan untuk datang, ya. Datang menghadiri sesuatu, kalau kita oh ada undangan. Nah, undangan biasanya ada yang bersifat lisan, ada yang bersifat tulisan, ya. Biasanya kalau undangan itu, kalau undangan kita dapat undangan pernikahan ada ada lokasinya, ada waktunya, ya. Oh, tempatnya di sini, hari sekian, jam sekian, ya. Sekarang udah nggak pakai undangan cetak, sekarang udah pakai undangan apa tuh? Digital. Waduh, ya sekarang udah digital aja. Andi udah ada konsepnya? Udah, ya. Udah undang digital. Bahkan sekarang kalau saudara udah nggak pakai undangan, Pak, telepon aja, ya kan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengundang orang banyak, ya, untuk datang kepadanya secara lisan. Tetapi hari ini kita membaca firman Tuhan, ini undangan secara tertulis. Ya, kepada siapa? Kepada siapapun, ya, orang yang sedang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Jadi undangan ini kepada siapa saja, orang percaya maupun orang yang tidak percaya, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi undangan ini sifatnya tidak memaksa, ya, saudara mau datang atau tidak. Tetapi saya anjurkan, Tuhan Yesus mengundang kita harus datang. Amin. Karena pasti ada berkatnya. Kalau kita nggak datang, kita yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Ya, Tuhan Yesus mengundang setiap saat. Ya, setiap saat Dia mengundang kita. Kapanpun dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita sedang letih, lesu, ya, dalam keadaan kita sedang menanggung beban yang berat. Saya juga mengalami keletihan, pernah mengalami keletihan. Dan saya yakin dan percaya saudara juga pernah mengalami keletihan. Ya, waktu masih muda saya itu sangat letih apa? Dengan mimpi-mimpi yang terlalu tinggi. Saya pengen ini, saya pengen jadi manajer, saya pengen jadi pengusaha dan lain sebagainya, saudara. Karena saya iri melihat teman-teman saya lebih berhasil dari saya. Saya iri dan saya mengejar target saya. Saya kerja keras, kemudian ada panggilan pindah karena levelnya lebih tinggi. Oh, saya jadi manajer, wah saya pindah, saudara, karena ambisi. Tetapi apa yang terjadi ketika saya pindah? Hanya 8 bulan saya di tempat yang baru, justru saya terpuruk. Dulu belum menikah, ya, saya capek. Aduh, akhirnya saya hopeless, saudara. Dan mungkin saudara juga mengalami hal yang dulu pernah saya alami. Saudara ingin mencapai segala sesuatu yang sampai sekarang belum tercapaikan gitu. Belum nyampe gitu. Padahal itu sesuatu yang semangat yang luar biasa. Oh, saya harus ini, saya harus itu, saya harus punya ini, saya harus punya itu. Saya harus ada di posisi begini. Nah, banyak orang capek. Karena belum nyampe-nyampe. Bahkan banyak orang yang sudah capek berdoa. Padahal doanya gak muluk-muluk, ya. Tuhan pengen punya rumah, tapi ada kolam renangnya. Tuhan pengen punya mobil Pajero. Itu mah muluk-muluk, ya, saudara. Kadang-kadang kita berdoa tuh gak muluk-muluk. Tuhan berikan aku teman pasangan hidup. Tapi kok bertahun-tahun belum dijawab, ya kan? Tuhan, gak muluk-muluk, Tuhan berkati keluarga saya capek ini Tuhan, ribut terus. Beli kedamaian Tuhan. Kadang-kadang kita merasa letih.
Sampai muncul pikiran tuh dalam pikiran kita. Aduh, saya udah capek ngadepin suami saya nih. Saya udah capek ngadepin istri saya seperti ini. Kayaknya mau pisah aja deh. Udah doa, udah melakukan segala sesuatu, udah mengalah, udah apa, udah ini dan itu. Capek. Udah capek. Mencari ketenangan. Wah, mungkin saya kalau ke sana saya lebih tenang. Mungkin kalau saya pulang kampung saya lebih tenang. Mungkin saya kalau keluar negeri saya lebih tenang. Sudah keliling dunia enggak tenang-tenang, saudara. Capek. Belum lagi beban hidup. Ekonomi. Anak banyak. Sementara penghasilan pas-pasan. Kita bingung mau ngapain lagi. Ya kan? Tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan tanggung jawab, ya, target-target yang diberikan oleh perusahaan, udah capek tahun ini, tahun depan naikin lagi, nggak ada habis-habisnya gitu, sampai kita udah merasa capek. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat baik, Tuhan Yesus mengundang saudara. Jika saudara mengalami hal demikian, saudara udah capek dengan hidup ini. Saudara udah mengalami begitu beratnya beban hidup ini. Tuhan Yesus mengundang. Jangan sampai seperti orang-orang yang lain di sana yang mengambil keputusan ya salah gitu. Nekat akhirnya apa? Menghabisi diri sendiri. Karena udah capek. Karena beban begitu berat. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus yang mengundang, dia berjanji, saudara. Nah kalau Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan Yesus gak pernah salah. Tuhan Yesus karena dia Tuhan yang setia, amin. Dan dia selalu menepati janjinya. Dan janjinya iya dan amin. Makanya kita lihat yang kedua, saudara. Janji juru selamat apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan datang memberikan kelegaan. Bukan mengangkat beban kita. Bebannya masih ada. Tapi Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan. Amin. Kalau ada orang mengalami beban hidup karena ditinggal misalnya oleh suami kekasih, istri kekasih. Dia sangat sedih. Tuhan bukan langsung kasih suami baru gitu, bukan kan? Kesepiannya, kesendirian itu masih tetap ada, beban kesepiannya masih ada, tapi Tuhan berikan dia kemampuan ya, untuk dia bisa menjalani hidupnya dengan keadaan yang sudah berbeda. Ya. Meskipun berat, tetapi saya yakin dan percaya janji Tuhan selalu ada kelegaan. Apa itu kelegaan, saudara? Dalam bahasa aslinya kelegaan itu anapauo. Ya. Anapauo itu berarti bukan hanya lega, tapi ada ketenangan. Itu arti anapauo, ada tenangan, ada kesegaran gitu ya. Kita yang udah letih, capek, udah lemes, seger lagi gitu, saudara. Nah, itu anapauo, ada ketenangan, kesegaran, bahkan makna juga berarti penghiburan, bahkan tempat sandaran. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, masalah tetap ada. Ya. Tetapi kita memperoleh anapauo dari Tuhan Yesus. Ya. Ketika kita merasa letih, Tuhan berikan kita semangat, kekuatan yang baru. Coba. Kalau saudara letih karena target, karena ingin punya cita-cita, punya ambisi, ingin ini, ingin itu, tapi belum tercapai, ya kita pasti letih dan capek. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan ubah itu. Ya, Tuhan ubah itu target hidup kita. Tuhan ubah bagaimana? Tuhan ubah bagaimana target hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan.
Amin. Kalau kita mencari target ambisi kita itu karena untuk menyenangkan daging kita. Kita pengen ini, wah kayaknya saya bahagia kalau saya punya rumah yang ada kolam renangnya. Kayaknya saya bahagia dan happy kalau saya jadi CEO. Saya akan bahagia sekali kalau saya seorang pengusaha yang sukses. Jadi saudara kasih dalam banyak orang capek karena ingin memuaskan hatinya. Ya. Tapi kalau hati kita Tuhan ubah, bagaimana hidup kita supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu luar biasa. Waktu kita punya konsep, punya cita-cita, punya kemauan bahwa hidup saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita pasti bahagia, hidup kita pasti lega. Amin. Tapi kalau apa yang kita mau, belum tentu Tuhan mau. Betul? Tetapi kalau kita berbuat apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti berkati kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus undang kita datang pada karena Tuhan mau ubah hati kita. Yang selama ini mungkin kita hanya memikirkan daging kita. Memikirkan keinginan hati kita, maunya happy, maunya senang, maunya bahagia. Coba kita ubah hidup kita. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh mau kita tuh apa? Mau menyenangkan hatinya. Memuliakan Dia dalam hidup kita. Berkat otomatis. Amin. Pasti Tuhan berikan kelegaan. Masalah seberat apapun. Tapi kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan bela. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan topang hidup kita. Amin. Termasuk doa-doa kita. Kenapa banyak orang udah stop berdoa karena ada capek, aku udah minta Tuhan gak jawab. Karena apa yang kamu minta untuk keinginan dagingmu sendiri. Waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan ubah hidup kita. Waktu kita berdoa, apa yang kita naikkan doa kita? Doa kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya fokus pada kekekalan. Waktu kita berdoa, kita mohon ampun. Tuhan, mungkin hari ini aku banyak salahnya. Mungkin banyak hal yang aku di luar kesadaranku tanpa sengaja. Aku melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku datang padamu, aku berdoa padamu Tuhan. Biarlah engkau ampuni dosaku. Itu berdoa. Jadi bukan berdoa minta rumah, minta ini. Oke, Tuhan bilang minta apa saja. Tetapi Yakobus bilang, banyak doa yang tidak kabul karena untuk memuaskan keinginan daging. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Waktu kita berdoa sebagai warga kerajaan Allah yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang letih berdoa, karena untuk memuaskan dagingnya. Berdoa hanya untuk memohon apa yang diinginkan terwujud. Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan kesegaran. Waktu kita datang sungguh-sungguh kepada Dia. Asalkan kita percaya ya saudara. Kita bukan datang kepada Tuhan dalam doa. Tapi ketika kita sudah berdoa, ya sudah kita khawatir lagi. Kita seperti orang ya doa itu kayak rutinitas. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita beriman kepada Dia. Maka kelegaan itu jaminan pasti buat hidup kita yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Amin. Percaya saudara. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan pasti memberikan kelegaan asal kita percaya. Karena cara kita berdoa, doa kita akan beda. Keinginan kita bukan keinginan daging lagi. Tetapi keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu keinginan roh. Karena harta, kekayaan itu hanya bonus dari Tuhan. Ya. Kalau kita hanya mengejar itu, fokus itu, kita capek. Kita mengalami beban berat. Capek hidup ini kalau hanya untuk mengejar kekayaan. Ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Waktu kita mati kita juga gak bawa itu semua. Ya. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, uang tidak dapat membeli anak pauh. Uang gak bisa beli ketenangan. Ya.
Uang nggak bisa beli kelegaan. Kita bisa beli tempat tidur mahal yang harga 50 juta. Tapi kita nggak bisa bayar tidur nyenyak. Betul? Tidur pules, damai sejahtera, bangun seger gitu. Kita bisa beli rumah mewah, ada kolam renang. Waduh, ada lapangan golf di belakang. Tapi di belakang rumah, tapi kita nggak bisa beli ketenangan rumah tangga. Betul? Hanya Yesus yang bisa berikan. Makanya Tuhan mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan engkau anapau, kelegaan, kesegaran, ya kan? Ketenangan hidup meskipun di tengah badai. Ya. Kenapa saudara kita tenang? Karena ada Tuhan bersama kita. Amin. Kenapa kita tenang di tengah badai? Karena kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak memikulnya sendiri. Karena Tuhan juga ada di samping kita. Yang menggendong kita, yang menopang kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dan yang ketiga sudah kasih dalam Tuhan. Ada himbauan juru selamat. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada dua himbauan Tuhan. Ya, kalau kita mau memperoleh kelegaan, memikul kuk dan belajar kepada Yesus. Memikul kuk. Apa itu kuk, saudara? Next slide. Kuk itu, coba, ini gambarnya. Jadi yang dipasang di sapi kerbau untuk menarik bajak. Atau mau narik gerobak. Biasa ada itu. Itu kuk. Ya. Untuk menarik bajak. Dan manusia kalau pakai kuk ini berat, saudara. Makanya dikasih hewan. Wah, manusia kalau pakai kuk untuk membajak, wah, sangat berat pekerjaannya. Ya. Karena itu dipakaikan ke hewan. Kecuali zaman dulu. Zaman perbudakan, ya masih zaman budak, itu budak-budak dipakein kuk. Daripada nggak ada sapi, nggak ada kuda, aduh ini budak kan budak dia punya, dia udah beli, dia udah bayar, udah milik dia gitu. Ya, kecuali zaman perbudakan. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus sudah mati bagi dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan kutuk dosa, ya kan? Tetapi banyak orang yang masih pakai kuk dosanya. Padahal Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk memberikan kita kelegaan. Kita sudah tidak dibawa lagi kutuk dosa. Tapi banyak orang masih suka pakai kuk. Kuk itu berat loh. Kuk dosa. Ya. Sekarang banyak yang stres. Apalagi kalau orang Manado, saya nggak tahu ya. Kalau orang Manado saya tahu karena saya orang Manado. Mungkin di Medan juga. Banyak yang orang stres karena Jerman kalah. Iya kan, orang Batak ini, no mention ini, wow Jerman. Waduh. Tapi kata Bapak Gembala Senior, Jerman itu tipe lelaki ideal. Ganteng, putih, giat, pulang cepat. Iya dong, ganteng pulang lambat ya kan, pulang cepat, masuk kalah pulang ke kampung dia. Iya kan. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, ya banyak orang stres hari ini karena kalah judi bola, ya kan. Jadi kuk adalah alat untuk menarik beban, saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan kuk kepada kita. Alkitab katakan kuknya enak. Nah, apa itu kuknya itu? Apa sih kuknya itu? Jadi kuk yang Tuhan berikan itu kepada kita apa, saudara, yang harus kita pikul? Yang enak dan ringan. Iman. Amin. Apa? Iman. Sekali lagi apa? Itulah kuk iman. Untuk kita tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Iman itu kuk. Tapi sebagian orang datang ke gereja beban. Udah ke
gereja lagi besok hari Minggu. Nonton bola. Kayaknya berat banget gitu ke gereja. Banyak orang berdoa aja beban. Kok banyak orang baca Alkitab tiap hari, paling berapa menit, beban. Banyak orang untuk mengampuni suaminya aja beban. Nggak bisa, berat kayaknya. Udah terlalu sakit, udah terlalu pahit. Banyak orang mengampuni istrinya berat, beban. Iman, ketaatan, dan setia. Tuhan bilang ampuni. Berat atau ringan mengampuni orang? Kalau bilang, wah bisa. Tapi orang yang pernah nyakitin kita, minjam duit 100 juta terus nggak kembali. Aduh, ya kan? Gimana itu mengampuni? Itu laku. Iman itu. Percaya sama Tuhan. Karena untuk percaya aja gak mudah loh saudara. Banyak orang kalau nyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat. Pas di tengah-tengah kehidupannya, khawatir, ragu, takut. Aduh bisa gak ya? Tuhan hanya kasih kita iman loh. Itu kita percaya, taat pada firman-Nya, setia saja sama Tuhan. Itu aja. Ringan ya, sebenarnya ringan kalau kita dengar. Tuhan tuh gak kasih kita beban yang harus setengah mati. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita percaya betul-betul sama Tuhan, kita taat, setia, kita bisa lewati badai kehidupan ini. Saya juga gak nyangka kalau hari ini gereja ini bisa ada nih, bisa menyelenggarakan ibadah ya di minggu pertama Desember 2022. Dulu saya 2020 saya kayaknya udah gak mungkin punya. Karena gak ada jemaat, gak ada apa. Beban saya sebagai gembala. Beban saya sebagai kepala rumah tangga pun ada. Baik, saya harus mencukupkan sekolah anak-anak saya. Semua kita punya beban. Tapi saya ingat, Tuhan selalu memanggil saya. Marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Waktu saya datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan pasti memberikan kelegaan. Dan itu Tuhan buktikan saudara. Mujizat Tuhan sediakan bagi gereja ini. Sehingga gereja ini boleh tetap ada. Sampai hari ini di mana saudara lihat. Meskipun yang melayani sudah silih berganti. Ada yang semangat kemudian hilang pergi lagi. Tapi pelayanan masih tetap terus berjalan. Amin. Nah sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus percaya. Tuhan cuma kasih kita apa? Iman. Percaya aja anakku. Percaya. Taat saja kalau Tuhan bilang taat. Firman Tuhan katakan taat saja dan setia. Kalau Tuhan sudah panggil kita dalam melayani, Tuhan setia saja. Pelayanan di mana-mana sama aja kok. Ada pergumulannya juga, setia aja. Ya, waktu kita mau menerima kuk yang Tuhan berikan dengan sukacita. Badai boleh sebesar apapun, orang mau bilang tahun 2023 mau krisis mau bagaimanapun, kita percaya Tuhan pasti memberikan kelegaan. Amin. Karena kita terima dengan iman itu, kuk itu dengan sukacita. Selanjutnya yang terakhir nih saudara, yang kedua. Apa himbauan juru selamat kepada saudara saya? Tadi pikulah kuk, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita harus belajar lemah lembut. Waktu ada masalah harus ada roh lemah lembut. Waktu ada masalah jangan marah-marah, jangan panik. Tenang aja. Tuhan Yesus belajar kepadaku. Orang mau fitnah, orang mau merancangkan yang jahat buat Tuhan Yesus, muridnya sendiri.
menyangkal dia, tetap tenang. Karena aku lemah lembut. Orang udah caci maki Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, karena dia punya kelembutan hati. Tetap tenang, gak usah marah-marah, gak usah panik saudara. Karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita punya Tuhan Yesus, the Master. Yang gak mungkin gagal punya. Kalau gagal karena iman kita kurang percaya. Tapi saya membuktikan itu saudara. Selalu saya buktikan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya tetap saya berdiri tempat ini, tetap terus semangat menjadi hambanya. Menjadi gembala bagi jemaat Glo Cibubur. Karena saya tahu, saya melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah gagal. Janjinya ya dan amin. Rendah hati. Ya. Jadi walaupun kita menghadapi tekanan hidup, gak usah nyalain orang. Ini kita begini gara-gara lu nih. Ini kita jadi susah begini gara-gara akhirnya kita jadi cari kambing hitam terus gitu kan. Soalnya kita orangnya benar. Rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati selalu pikirannya positif. Karena dia sadar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kalau ini harus aku lewati, thank God. Mungkin ada sesuatu yang saya harus belajar. Saya belajar rendah hati, saya harus belajar lemah lembut. Saya harus belajar sabar. Mungkin saya harus belajar memperhatikan keluarga saya, mungkin saya terlalu sibuk. Mungkin saya harus belajar melayani dengan sungguh. Selama ini mungkin pelayanan saya hanya biasa-biasa saja. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kelegaan bagi orang yang mengasihinya. Sebagai kesimpulan, slide terakhir, supaya kita bisa tanamkan firman Tuhan, perenungan kita hari ini. Setelah ini kita akan menerima perjamuan kudus. Yang pertama, bahwa setiap orang pasti mengalami keletihan dan memiliki beban dan tekanan hidup yang berat. Ya. Mau orang percaya ataupun orang tidak, setiap orang karena dosa. Nah, itu sebabnya yang kedua, ada 3 hal penting dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang sedang dalam beban dan tekanan hidup yang berat untuk datang kepadanya. Ya. Jangan menganggap diri hebat. Oh, saya berpengalaman. Saya punya koneksi. Saya punya teman jenderal, saya punya teman pengusaha yang bisa tolong saya. Ingat firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan mengundang kita, setiap kita yang berbeban dan mengalami tekanan hidup yang berat untuk datang kepadanya. Yang kedua, bagi yang mau datang dan percaya kepadanya ada janji yang pasti, yaitu kelegaan. Tentunya kita harus percaya ya. Sebab hanya di dalam Yesus kita memperoleh ketenangan dan kelegaan di tengah beban yang menghimpit sekalipun. Dan yang ketiga, ada himbauan yang harus dilaksanakan oleh kita semua sebagai orang percaya. Jika kita mau hidup dalam kelegaan meskipun di tengah masalah, yaitu memikul kuk. Amin. Dan belajar pada Yesus. Apa itu kuk saudara? Iman. Percaya, taat, dan setia. Dan yang keempat, belajar pada Tuhan Yesus. Belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan belajar untuk tetap rendah hati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Pemain musik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu.
Tuhan yang setiap saat memanggil kami untuk datang kepada Tuhan. Kami yang letih lesu dan beban berat. Janji Tuhan, ketika kami datang pada Tuhan dengan penuh percaya, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memikul kuk yang Tuhan pasang. Karena kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kami enak dan beban itu pun ringan. Ajar kami untuk tetap taat, setia dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh tetap terus ya Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan. Melalui tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami juga, Tuhan ajarkan kami untuk tetap terus memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Meskipun kami ada di tengah-tengah beban hidup yang begitu berat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi umat-Mu. Sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Sehingga hidup kami boleh terus melihat kelegaan, sukacita, kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Tuhan ampuni dosa hamba, dosa istri hamba, dosa anak-anak hamba. Layakan hamba untuk melayani umat-Mu ya Tuhan dalam perjamuan kudus. Demikian juga Tuhan ampuni setiap pengerja, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan ampuni kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Ampuni setiap dosa kami. Bahkan setiap jemaat yang ada, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kami akan bersekutu dengan Tuhan, layakkan kami, ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami yang sering kami lakukan kepadamu Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah, menikmati roti dan anggur. Tuhan berkati roti dan anggur yang sudah tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tubuhmu terpecah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian
terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, baik yang ada di rumah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala, bersama-sama dengan iman kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan.
Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita sembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang baik. Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami, menyiapkan sorga bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat segala-galanya dalam hidup kami, nafas kehidupan, keluarga, anak-anak, pekerjaan. Apapun yang kami miliki, kami percaya itu semua dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan bacakan pengumuman untuk hari ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Glow Cibubur. Ada ibu dan anak-anaknya di lantai atas, mungkin di bawah ada juga. Selamat datang, biarlah pelayanan kami bisa memberkati ibu dan adik-adik sekalian. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah datang pada hari ini, baik yang di atas, yang di bawah, dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah. Percaya Bapak Ibu diberkati dengan pelayanan kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan pengumuman untuk hari ini, informasi pelayanan gereja. Yang pertama, laporan diakonia. Setiap hari Minggu, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh, 500.000 Rp1. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pelayanan kasih Cianjur. Telah dilaksanakan pelayanan kasih kepada korban bencana gempa Cianjur bersama tim Kamu Hebat pada 1 Desember 2022. Nah, gereja akan melaksanakan kembali bantuan kasih kepada penduduk Cianjur yang menjadi korban bencana. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu berbagi kasih dalam bentuk susu, makanan bayi, bisa dipersilakan untuk menghubungi Bapak Anton. Selanjutnya,
Ibadah Raya Minggu tanggal 11 Desember 2022 seperti biasa jam 10 pagi bersama Ibu Pendeta Okni Sigarlaki. Ibadah disertai dengan sekolah minggu dan dilakukan secara on-site di Kompleks Pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur, dan juga online via live streaming Facebook di fanpage GBI Glow FC Cibubur. Dan untuk live delay YouTube channel Glow Cibubur jam 5 sore. Selanjutnya, penggalangan dana ibadah Natal. Gereja akan melaksanakan perayaan ibadah Natal pada hari Minggu 11 Desember 2022. Jadi hari Minggu depan, tempat Panti Asuhan Pondok Teruna Cipayung, Jakarta Timur. Acara ibadah, perayaan Natal, door prize, dan dinner bersama dengan anak-anak panti dan para pengurus di sana. Nah, penggalangan dana berupa yang pertama penjualan makanan secara PO itu sudah berjalan, dan kedua ada kotak donasi Natal. Jadi di depan ada 2 kotak, yang satu untuk donasi Natal, yang satu untuk persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Dan yang ketiga yang rindu untuk transfer bisa melalui rekening gereja. Nilai transfer ditambahkan dengan angka 2 di belakang. Selanjutnya, doa dan konseling. Bapak Ibu yang rindu atau yang ingin didoakan atau akan melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Selanjutnya, ada pelajaran Alkitab. Bapak Ibu yang rindu menambah ilmu atau mengetahui isi dari Alkitab atau sejarah Alkitab bisa di channel YouTube Indah Sigarlaki. Di sana banyak cerita Alkitab, di sana banyak sejarah Alkitab dari Matius sampai dengan, jadi perjanjian baru sudah selesai dan perjanjian lama baru mulai. Nah, di sana Bapak Ibu tidak rugi karena bisa menambah wawasan tentang isi Alkitab. Selanjutnya, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan dapat melalui transfer bank di BCA 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur, melalui BCA Mobile, BNI Mobile, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, sebelum kita berdoa, ada satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memberikan persembahan jangan karena dipaksa, ya. Karena persembahan itu bukan suatu kewajiban, tapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman itu bisa tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Dan firman itu kami akan praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah Tuhan, hidup kami bisa berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau semakin mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan, dan mereka akan menginginkan bahwa Engkau adalah juru selamat mereka pribadi. Berikan hamba-Mu ini kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan Kau selalu pelihara hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, dan biarlah hidupnya akan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau memberikan persembahan. Kami percaya kami berikan persembahan bukanlah suatu kewajiban, tapi kami berikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Untuk itu Bapak
di surga, kami mau memberikan dengan sukacita, dengan apa yang ada pada kami, bukan ada pada orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati pekerjaan kami semua, berkati keluarga kami, usaha bisnis kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatu berjalan dengan lancar dan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang di gereja bisa membawa ke kotak yang telah disediakan. Kita membawa persembahan sambil kita bernyanyi bersama dengan profetik. Tuhan Yesus memberkati. Sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Jauh saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur, berterima kasih buat kasih anugerah Tuhan sehingga kami boleh beribadah hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Bahkan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan atau kami transfer boleh memperluas pekerjaan Tuhan melalui Glo Cibubur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dan lainnya dari tempat ini, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Program-program yang sedang dipersiapkan, bahkan yang sedang berjalan, Tuhan berkati, baik itu proses pembangunan IKN, bahkan vaksinasi, bahkan program-program pembangunan lainnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, sehingga semua berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, seluruh kabinet menteri, saudara-saudara kami yang di legislatif, baik di TNI, Polri, bahkan jaksa, hakim, pemerintah daerah, bahkan pemerintah terendah sekalipun. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Berikan hati yang bijaksana, takut akan Tuhan,
hikmat Tuhan juga ada pada mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini semakin maju, aman, damai, sentosa, sehingga bangsa ini pun boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dimuliakan. Penginjilan boleh terus berjalan di bangsa ini, sehingga ada jiwa-jiwa baru yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan gereja-gereja Tuhan pakai saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Berkatilah kami, kendaraan yang kami gunakan, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dimanapun Tuhan kami berada. Tuhan yang menjaga, melindungi dengan sempurna hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadi jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, ibadah telah selesai. Silakan duduk. Silakan bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.